menghadirkan hidayah ke dalam hati kita semua, merasakan kelezatan iman dan Islam ke dalam jiwa kita, menjadikan kita bahagian kelompok Karimah awal syahidah, hidup yang mulia, matinya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, 2 bulan yang lalu kajian kita tentang 5 perkara yang bisa menjadi hadiah dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Kita kaji kemarin Ibu dan Bapak. Pertama adalah doa yang taziru doa. Di setiap jenazah itu, setiap mayit itu menunggu doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idzal hifadhu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha." Kalau dibacakan doa kepada mereka, kata Nabi, lebih berharga doa itu bagi orang-orang mati itu dibandingkan dunia beserta seluruh isi. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang berbahagia, wa inna hadiyatul ahya, hadiah terbaik orang yang hidup, ilal amwat, kepada mereka yang telah mati. Dan Nabi al-istighfar lahum, mintakan ampun buat mereka. Makanya salah satu doa yang paling baik kita baca, summa khussul ala hadhihi ala arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimin wal muslimat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bacakan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang berbahagia, wassadaqatu 'alaihim, bersedekahlah kalian, kata Nabi, atas mereka. Bersedekah itu macam mana, Ustaz? Ya, kita berikan sesuatu hadiah dalam bentuk harta benda atas nama mereka. Satu tiang masjid untuk ayah, satu tiang masjid untuk umat. Selama Masjid Arafah ini masih berdiri dan tiang tidak diganggu gugat oleh siapapun juga, maka selagi tiang menyanggah rumah Allah ini mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Maka jangan sampai tadi. Yang keempat, Ibu dan Bapak rahimahumullah, man hajjalil walidayhi, siapa yang menghajikan kedua orang tua. Kalau belum haji, mereka hajikan. Mengapa demikian? Karena kalau terjadi 2 perkara dalam hidup manusia, siapa yang Allah sihatkan badannya, lalu yang kedua, Ibu dan Bapak rahimahumullah, ada diberikan dia keluasan pencaharian, berlaku dia bi khamsati a'wamin, 5 tahun itu berlangsung terjadi, Ibu dan Bapak rahimahumullah. Pada yakin tidak dia menunaikan ibadah haji, la mahrumun, maka Allah akan mencabut hak dia untuk menghadirkan diri dia ke tanah suci, termasuk hak dia untuk mendapatkan kesehatan dan juga mendapatkan keluasan rezeki. Maka Ibu dan Bapak, 3 hal ini mesti kita cerna baik-baik. Pertama, mengapa kita tak bisa berangkat haji sampai tua? Apakah jangan-jangan kita mohon maaf sebelumnya? Apakah kita ini bahagian orang yang dahulunya pernah diberikan badan sehat, diberikan rezeki, tapi menunda-nunda berangkat? Yang kedua, kenapa kita kemudian sakit-sakitan? Apakah kita ini bahagian orang yang dahulu dikasih Allah sehat bisa berangkat haji, tapi menunda-nunda berangkat, akhirnya sekarang sakit-sakitan? Yang ketiga, Ibu dan Bapak rahimahumullah, diberikan rezeki. Mengapa rezeki begitu payah? Apakah jangan-jangan dahulu kita pernah diberikan rezeki lapang, tapi kita tidak berangkat juga, akhirnya rezeki kita itu dipersempit. Maka setiap kita mengalami yang 3 perkara ini, mesti banyak mengevaluasi diri. Ibu dan Bapak rahimahumullah, atau pada hadis yang kedua, siapa yang Allah berikan kepadanya, Ibu dan Bapak rahimahumullah, pertama adalah diberikan kepada dia kemampuan. Yang kedua, diberikan kepada dia ada kendaraan yang bisa menghantarkan dia ke tanah suci. Falam yahujja, tidak dia berhaji. Ayyamut, kalau dia mati, kata Nabi, Yahudiyan atau Nasraniyan, matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Maka Ibu dan Bapak rahimahumullah, ayah kita ini punya mobil mewah, punya rumah besar, punya sawit luas, tapi tidak dia berhaji. Agar tak berat pikulan beban orang tua kita itu nanti di padang mahsyar, maka anaknya yang mendapatkan harta warisan hajikan. Itu yang keempat. Yang kelima, Ibu dan Bapak yang berbahagia, awqata anhu maghraman, membayarkan hutang. Harta warisan belum boleh dibagi sebelum dipastikan 2 perkara. Pertama, pastikan hutang. Bahkan kalau jenazah itu berhutang,
Ini contohnya Ibu dan Bapak. Jenazah ini wafat misalnya dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Pekanbaru. Misalnya di Malaysia terjadi kematian. Lalu muncullah biaya, apakah teman yang menemaninya atau travel dahulu yang membayarkannya. Sedangkan keluarga sudah sepakat akan membayar hutang ini. Nah, belum boleh harta warisan ini dibagikan kepada keluarga, dibagi-bagikan kepada keluarga sebelum dibayarkan hutang kepada. Sekarang kan banyak orang yang pada bapak rahimahullah harta warisan sudah dibagi, sedangkan kemudian yang membayar hutang tak jelas. Kalau yang melepas jenazah selalu menyampaikan, kalau ada hutang piutang ayah mak kami ini kepada ibu dan bapak, silakan datang ke rumah ini, pintu rumah itu terbuka 24 jam. Tanggung-tanggung bukan terbuka 24 jam. Tapi yang membayar hutang tak jelas. Makanya saya selalu sampaikan, kalau bisa yang menyampaikan sambutan melepas jenazah itu orang yang akan membayar hutang. Jadi agak lantang dia bercakap sini. Kalau ada hutang ayah mak kami ini, saya yang membayar, kata dia. Itu baru jantan. Ini kadang-kadang orang lain pula menyampaikan, saya ini hanyalah menjadi penyambung lisan. Silakan rumah itu buka 24 jam. Dari mana pun kita rumah buka 24 jam. Ibu dan bapak rahimahullah, jadi persoalan hutang piutang bahaya. Asyraful maut mautus syuhada, semulia-mulia mati itu mati syahid. Tapi kalau mati syahid tak bisa masuk surga kalau dia punya hutang. Yang kedua, ibu dan bapak rahimahullah, selain hutang, wasiat. Macam saya wasiat kepada anak. Kalau seandainya Abi mati, masjid Abi belum selesai, maka 30% harta Abi balikkan kau. Itu diketahui oleh semua anak, diketahui oleh istri, diketahui oleh adik-adik. Alhamdulillah masjidnya sudah mulai saya bangun, ibu dan bapak rahimahullah. Tapi kan kita tak tahu, baru 4 pekan di masjid langsung dibangun. Kalau mati saya hari ini, tapi masjidnya belum selesai. Maka disampaikan kepada anak, andaikan masjidku belum selesai, 30% hartaku balikkan kau. Tapi kalau masjidnya selesai, bijak-bijak kalian berapa akan kalian tinggalkan untuk menolong ini? Karena satu masjid itu rasanya tak cukup menolong kita. Kalau kita menengok para sahabat-sahabat Nabi itu menolong dirinya dengan hartanya Allah. Saya baru balik beberapa waktu yang lalu di Bapak. Saya menginap di hotel namanya Tawar-Tawar. Jauh dari Tawar-Tawar itu ada hotel namanya Hotel Sayyidina Utsman bin Affan. Zakatnya tahun 2016 Pak 160 miliar. Orangnya telah wafat hampir 1500 tahun, tapi wakafnya masih hidup 160 miliar tahun. Tak jauh dari situ kita lurus nanti mentok ke tempat Pak Haji Yunus Pondok Patin dulu bikin usaha. Di samping hotelnya Pak Yunus Pondok Patin nyewa dulu, itu ada hotel besar. Hotel itu pun sudah 2 kamar. Masya Allah. Jadi kalau kita tengok orang-orang tertentu, itu bukan main 1 miliar, 2 miliar mereka berwakaf, ratusan miliar bahkan triliunan mereka berwakaf. Macam itu orang mempersiapkan akhirat. Awak capek saja membangun masjid kecil kan? Tak bisa membangun masjid kecil, Ustaz. Kami ini kan tak sama duitnya, kita semua tak sama rezekinya. Satu musola tak juga bisa buat rumah. Konco-konco 3, 2, 3 cok. Oh, pikir musola kalau diperkirakan 250 juta, Amos 175 juta, konco 175 juta. Siap, kita bangun berdua ya, yo. Tak, mainkan berdua. Itulah nanti yang membawa. Jangankan 105 juta, Ustaz. Kredit motor pun kadang-kadang bermasalah. Sudah. Kalau gitu, tanya sama tukang, satu tapak tiang masjid ini berapa duit? Paling banyak itu tapak itu kan 5 juta, 400, 6 juta, 7 juta gitu. Nah, sumbanglah satu tapak. Ini sawit luas, satu tapak pun tak pernah banyak. Itulah serugi-rugi manusia itu Allah. Itu kaji kita pada 2 pertemuan yang lalu, karena pada pertemuan yang kemarin itu Bapak saya tidak memungkinkan untuk bersahaja.
Ibu dan Bapak rahimahumullah, kita lanjutkan. Sekarang kalau yang tadi amal ibadah keluarga untuk si mayit, sekarang apa amal ibadah mayit yang masih mengalir kepada mayit setelah kematian? Sab'un kata Nabi, ada 7 perkara. Yajri lil abdi mengalir kepada seorang hamba Allah. Ajruhunna balasan kebaikan mereka. Min ba'di mauti, dari setelah ia mati. Wa huwa fi qabri, dan dia telah masuk ke dalam kuburnya kata Nabi. Jadi ibu dan bapak, sungguh beruntung orang yang punya 7 amalannya. Orang yang mati amalnya hidup, orang yang tiada amalnya tak ada, orang yang telah menjadi tengkorak dalam tanah tapi amal ibadah mengalir kepada dia. 7 ini pada bapak, satunya ilmu, nomor terakhir anak, nomor 2 harta, nomor 3 harta, nomor 4 harta, nomor 5 harta, nomor 6 harta. Sebelum kita mulaikan, kalau begitu yang paling hebat menolong kita apa? Apa? Harta. Yang perlu diketahui, karena banyak orang macam ibu menyampaikan kaji, ujung-ujung katanya anak yang soleh, Ustaz. Anak juga kata dia. Karena anak yang soleh ini modal cuma satu, angkat tangan, Allahumma ghfir lana. Kalau harta kan banyak modalnya. Membangun yang masjid ini paling tidak 20 juta. Membangun karpetnya 3 kali berapa? Makanya orang yang gratis ini. Padahal kalau anak itu diharapkan doanya. Kadang anak itu jangankan mendoakan ayah emaknya, dirinya pun tak dia doakan. Tapi anehnya tetap orang berharap doa anak yang soleh. Jadi nomor 1 adalah ilmu, nomor 7 adalah anak, nomor 2 adalah harta, 3 harta, 4 harta, 5 harta, 6 harta. Tidak boleh. Pertama, ilmu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu hal yang paling berat mempertanggungjawabkan dalam diri kita ini ilmu. An ilmihi ma'amila bih, ilmu untuk apa kau amalkan. Ustaz-ustaz ini kan ditanya satu persatu. Yang pandai-pandai mengaji akan ditanya satu persatu. Yang tahu halal haram akan ditanya satu persatu. Yang tahu mana beda baik buruk akan ditanya satu persatu. Banyak orang hari ini walaupun dia pandai mengaji, dia tak mau mengajarkan orang lain. Ada pula kadang-kadang ibu bapak rahimahullah, dia tahu itu tak boleh, tapi karena sungkan menyungkan, segan menyegan, tak mau dia menyampaikan kalau itu tak boleh, karena takut orang itu tersinggung. Ini kalau saya sampaikan nanti lain pandangan bapaknya tadi. Jadi ibu bapak rahimahullah menyampaikan kebenaran ini, boleh haqqa, sampaikan kebenaran walau kana murran, walaupun itu pahit. Jadi ibu bapak rahimahullah, katakan kebenaran. Apalagi kita ini, kalau pun takkan sekeras ulama-ulama yang keras menyampaikan, jangan kita ini menjadi penakut menyampaikan kebenaran. Ibu dan bapak rahimahullah. Nah, apa salah satunya, Ustaz? Hidup di tengah-tengah masyarakat itu seorang ulama. Lalu tanggal 17 Agustus dibuat oranglah acara menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apa acaranya, Ustaz? Menyuruh bapak-bapak memakai baju tidur ibu-ibu. Ada acara macam ini? Bisa ulama tadi diam tak bersuara. Tak lagi ulama itu bersuara karena mohon maaf ini umpama di Pak RW yang beracara. Tak lagi ulama itu bicara karena tokoh masyarakat yang buat acara. Lalu dibuatlah acara malam organ bunga. Organ bunga berjoget-joget laki-laki perempuan
merayakan negara yang orang bertumpah darah di dalamnya, mati dulu pahlawan negeri ini. Nah, sekarang berjoget-joget di situ, dan anehnya ulama ini bisa diam. Ibu dan bapak rahimahullah, saya sampaikan, Pak Ustadz ditunggu orang di pentas. Saya bilang saya tak ada. Kenapa Pak Ustadz tidak ada? Kan sudah saya bilang sama dia. Ibu dan bapak rahimahullah, macam mana cara melogikakan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungan rahmat dengan orang tunggal? Mengapa kalian suruh ibu-ibu menggantikan baju suaminya dengan baju tidur dia? Kenapa kalian suruh ibu-ibu berlari main bola kaki? Pakai pula itu baju longgar, berlari-lari ibu-ibu, bapak-bapak tonton-tonton. Aneh-aneh ada negara. Aneh-aneh manusia sekarang. Bisa tuh mohon maaf, mulai yang berrupiah haji sampai yang tua dan mati besok pagi menontonnya. Anyaman dia tuh. Mohon maaf ibu-ibu, kadang ibu-ibu anggota pengajian pun nonton. Anyaman otaknya menonton tuh. Mana para ulama, cakap ulama situ. Walaupun tuh pedih ke telinganya benar, tak masalah. Sampaikan. Mengaji ini bukan cari senang orang. Kalau mengaji ini menjadi senang orang, jangan mengaji. Mengaji ini yang paling berat. Sesuatu yang tak cocok di agama disampaikan, dimasukkan ke telinga orang itu, panas kuping orang, kita tetap menyampaikan. Ini yang paling berat dalam agama ini, udah bapak orang. Kalau hanya mengikuti arus aja, kita ini Ustaz, kita ini kan hanya mengikuti ibarat air mengalir. Air mengalir itu juga ada hentakan, jadi tidak air mengalir ada hentakan. Datanglah saya ke salah satu masjid. Malam itu dibuat acara zikir akbar untuk mendoakan arwah para pahlawan bangsa. Oh, datang saya, semua saya datang. Tapi masjidnya sunyi. Saya tanya, mana PRW? Ini bukan masjid kita ya Pak, saya nggak lantaran masjid. Ini PRW mesti mau berarti. Mana PRW? PRW di lapangan Pak Ustaz. Apa itu bukan bakar ayam Pak Ustaz? PRT mana? Bakar ayam juga Pak Ustaz. Contoh pengurus masjid, itu kan tidak bakar ayam Pak Ustaz. Jadi kalian di sini siapa saja? Ketua bidang seksi dakwah Pak Ustaz. Allah. Oh, saya sampaikan dalam ceramah. Ada orang yang lurus, mereka nak mendoakan pahlawan mereka. Mereka yakini bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka doakan para pahlawan, mereka hadiahkan Al-Fatihah. Tapi ada mereka yang hanya isi kepalanya bakar ayam. Itu tak kuping Tapi kenapa kita sampaikan? Karena kita sayang dengan mereka. Ini bukan Pak RW, ini bukan tidak. Makanya kalau lantang sebenarnya, kalau dari kita agak aneh juga. Ada. Kalau di tempat lain. Tapi kadang-kadang yang sudah bapak rahimahullah, sudah macam itu kita menyampaikan, itu pun banyak juga orang tak paham. Ada lagi orang, dia berusaha, tapi bangkrut ke bangkrut. Kita tahu kekurangan dia, datang dia Ustaz, saya ini heran Ustaz. 3 usaha yang sudah saya jalani bangkrut semua. Kenapa tuh Ustaz? Ini kesempatan ini kita Ustaz. Mau engkau aku tunjukkan caranya? Mau Ustaz. 1. Bila hartamu dimakan oleh emak dan ayahmu, jangankan dagang, batu kau tunjuk, hai batu berubahlah kau jadi emas, maka batu pun berubah jadi emas. Ayo, kamu memang juga selama itu. Aduh, mati kamar kau, tapi apa kira ayo? Anjingkan itu. Yang kedua,
Jangan pernah mengkhusus hak orang. Gaji karyawan kamu jangan kau lambat-lambat. Saya waktu saya waktu saya lagi di mobil, mulai tanya sopir saya, tanya tukang saya, tanya pegawai saya, adakah yang dibayar gajinya terlambat oleh Ustaz Ilyas? Tanya. Kalau gaji itu di sini terlupa, saya telepon, saya hantarkan ke Ustaz besok pagi saya, baru besok pagi. Kalau tidak saya hantar. Nah demikian, orang yang mempersulit orang yang menahan hak orang, apalagi mengurang-ngurang hak orang, Allah yang mengurangi hak dia. Sampaikan kepada mereka bangkrut. Akan lama mereka terdiam itu. Tapi dengan lama mereka terdiam itu berubah dia karena nasihat Bapak boleh mati, tapi nasihat Bapak itu menjadi amal jariyah kepada Bapak. Menjadi amal jariyah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nomor 7, langsung nomor 7 dulu. Nomor 7, anak yang soleh. Autaro kawaladan, atau kau meninggalkan anak, kata Nabi. Anak yang macam mana? Yastaghfiru lahu min ba'di mautih, yang mendoakan engkau mendapatkan ampunan Allah setelah mati. Awaklah hati anak menangis dengan malu, ya Allah, aku yang tahu di mana makku ayahku. Makku ni walaupun hobi pengajian ya Allah, tapi asal ada pesta selalu sholat zuhur asar jadi jamaah dia ya Allah. Yang tahu bagi kita kan anak kita. Ayahku ni ya Allah, walaupun dia hobi pengajian sekali memancing tak mana zuhur tak mana asar ya Allah. Maka hari ini aku bermohon kepada Engkau ya Allah. Kata anak, ampunkan dosa. Jadi kalau ada anak yang hobi memintakan ampun buat dosa kita, nah itu salah satu yang mengalir pahalanya kepada kita. Nah, apa yang nomor 2 dan seterusnya? Nomor 2 yang berkata au ajrona haram, membuatkan irigasi. Kalau bahasa Arabnya au ajrona haram itu mengalirkan air sungai. Nah, ada air di situ menjadi ada air. Gimana contohnya sekarang Ustaz? Sekarang hampir boleh dikatakan kemana-mana ada masuk air. Dulu juga Bapak, ya kan? Zaman-zaman dulu, apalagi 1500 tahun yang lalu, air itu di puncak gunung. Dipotong Bapak itu bambu dibelah 2. Dapat air itu di lereng gunung, dia alirkan ke ladang orang, dia alirkan ke kampung halaman yang luas, dia alirkan ke masjid, dia alirkan ke mushola. Selama air itu mengalir melalui bambu itu, ibu dan bapak rahimahumullah, berapa banyak orang yang butuh dengan air itu, berapa banyak ladang yang kemudian mengalir dengan air itu, berapa banyak padi yang tumbuh oleh air itu, berapa banyak yang kemudian gara-gara padi itu tumbuh makan anak orang di situ, hilanglah lapar orang di situ. Disitulah orang sholat, disitulah orang mengaji. Mohon maaf, disitulah mulai orang istinja sampai mandi wajib. Siapa yang menjadi asbab hadirnya air? Jamaah Masjid Arafah. Jadi mengalirkan air ini luar biasa pahala. Sekarang kita macam mana nak mengalirkan air, Ustaz? Di Riau ini kan hamparan, tak sama dengan Sumatera Barat. Di gunung ada air, di mana-mana ada air. Kalau di sini kan air adanya di sungai. Macam mana nak dari sungai siap membawa air di sini? Pemerintah pun sudah mengerjakan. Ambil opsi nomor 3. Apa opsi nomor 3? Au hafarotik, buatlah sumur galian. Kalau dulu mesti digali sumur air, sekarang bisa namanya sumur. Saya membayar bahan bangunan ke Popolintau Jalan Mulia. Berapa hutang saya Kak pekan ini?
sudah 23.290.000 Ustaz. Ini duit saya cash, ini saya transfer. Lalu saya nak menelpon tukang sumur. Ketika saya nak menelpon tukang sumur, ditanya oleh orang toko itu, "Oh Ustaz, cari tukang sumur." "Iya." "Halo kakak, kenal tukang sumur. Tolong telepon si Ginting," katanya. Saya mana-mana Ginting, saya pun tak tahu Ginting. "Halo Bang Ginting, pergi tengok Masjid Ustaz Edi Azhar. Kemudian cek keberadaan airnya, usahakan airnya banyak." Jadi telepon oleh Ginting, saya nak selamat. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Ginting. Datang lagi Ginting itu udah bapak rahimahullah, ketemu tukang, carinya sumber air, macam mana caranya, sebanyak-banyaknya air. Keluarlah air itu bening, mesinnya dari dalam. Lalu saya tanya, itu biaya paling sedikitnya berapa tuh Pak Ginting? "Pak Ustaz, ini kan sudah dibayarkan oleh toko ini. Nah, saya cuma nak tahu saja biaya normalnya berapa? Paling tidak Pak Ustaz 7 juta. Bayangkan, 7 juta ini kita ini banyak yang mampu sebenarnya. Tapi mengharapkan orang yang mau membuat sumurnya dia, tak semua orang Pak. Tak semua orang. Apa kata Kak Ika toko itu? Ini niat untuk ayah. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan mengalirnya air di Ustaz, ayah pun mendapatkan kesejukan yang amat kuat. Saya fotokan air itu, saya tak ketemu lagi dengan Ginting. Saya fotokan air, banyak air. Airnya bersih Kak, saya bilang. Masya Allah, tabarakallah. Ibu dan bapak rahimahullah. Kalau tidak memungkinkan kita membuat irigasi, apalagi irigasi sudah diambil alih oleh pemerintah, maka buatlah sumur galian. Kalau sumur galian tak memungkinkan juga sumur bor. Saya yakin itu bapak banyak. Tapi masih Arafah sudah ada sumur bor yang Ustaz. Pondok-pondok pesantren baru mulai bangun sebanyak-banyaknya. Baru mulai kita berjalan di kota Pekanbaru ini sebanyak-banyak pondok, singgahlah ke situ. Sudah dibuat sumur bornya. Sudah, tapi baru satu, rencananya 2. Oh, pas saya yang menanggung satu sumur. Itu mengalir pahalanya kepada ibu bapak saya. Yang keempat, Allah sangatlah menanam lahan kurma. Jadi lahan kurma ini belum lagi diwakafkan. Macam Sayyidina Utsman itu diwakafkannya. Menanamnya pun mengalir pahala. Ada sesuatu yang diminum mubah, ada sesuatu yang diminum sunnah. Mana yang mubah? SMS. Meminumnya mubah. Ada yang diminum sunnah. Apa namanya? Air Zam-Zam. Ada sesuatu yang bila ditanam mubah, mangga Thailand, durian montong. Ada sesuatu yang ditanam dia menghasilkan sunnah. Apa dia? Pohon kurma. Pohon kurma kita sudah ada orang. Pohon kurma menanamnya saja sunnah. Datang kepada saya, Ustaz, saya nanti nak buat di depan masjid ini Ustaz, pohon kurma. Belum saya lagi berpikir pohon kurma. Sudah ada salah satu warga yang ingin menumpangkan 2 batang pohon kurma. Kenapa dia ingin menanam pohon kurma? Kau belum pasti berbuat pohon kurma. Pohon kurma menanamnya pun berpahala. Biasa menanam pohon kurma. Jadi jangan mengatakan terus. Tanamlah sekeliling masjid Arafah ini pohon kurma. Tapi kalau berbuah dia nanti barulah ajak saya untuk memanen. Ada sesuatu yang bila dimakan mubah. Apa contohnya? Ikan paus. Tapi ada sesuatu yang bila dimakan sunnah. Apa contohnya? Makan gulai kambing. Jadi makan gulai kambing itu sunnah. Jadi makan gulai kambing itu sunnah.
Tapi ada orang bila menengok boleh kambing tensi naik. Nengok dia naik tensi. Abang nak merawat boleh kambing kan? Tak merawat tak? Boleh kambing ni yang udah bapak. Apatah lagi kalau tak digulai, dimasak dengan cara dibakar macam orang Arab itu, paling sehat. Makanya orang Arab itu tak naik tensinya, padahal mereka makan kambing itu 1 ekor per 6. Kami 10 bulan kemarin kami belilah kambing muda itu 1 ekor, kami ber-8. Macam mana coba ke orang Arab ini? Kami belilah kambing sedang itu kecil itu, kami makanlah ber-8 dan ngibu dah bukan. Tahan sedulu. Tak boleh. Nak tahu dia dapat. Orang Arab tu makan kambing cuma berenam. Kalau kita makan kambing seekor, kadang-kadang kan 2 ekor, bukan cincang kan lompat. Campurlah jahe kan. Lalu kita membedakan mana jahe dan mana boleh kambingnya kan. Ibu dan bapak rahimahullah. Jadi menanam lahan kurma saja berpahala, apalagi lahan kurma itu diwakaf. Saya pergi ke masjid tak jauh dari Masjidil Haram. Nama masjidnya Ar-Raj'i. Kalau punya duit kita macam ini, ya Allah ya Rabbana, Masya Allah Pak. Masjid Ar-Raj'i itu lebih besar daripada Abu Dhabi. Tadi masjidnya lebih besar daripada Abu Dhabi, mewah. Semua dindingnya itu terbuat dari kaca, bahkan sebahagian lantai itu dari kaca. Masjid yang unik salah satunya Masjid Ar-Raj'i itu. Pertama ini pakai pelabuhan orang. Kenapa diperlukan? Pertama ini selain bisa sholat dengan karpet terbaik, itu juga dipikirkan teman-teman. Karpet sub 1 dengan sub 2 ini berbeda dengan semua karpet lain. Jadi 2 sub untuk bapak ibu, 2 sub untuk dan 2 sub untuk bapak, 2 sub untuk ibu. Pokoknya itu karpet paling mahal. Jadi karpetnya paling mahal yang 2 sub, 3 sub. Yang kedua, di sana habis sholat, sebelum sholat itu sudah ada, sudah disiapkan rotinya, teh manisnya, air putih siap. Kalau dia sakit, disiapkan oksigen. Saya situ nampak jamaah kalau nyampe bapak itu tuanya dijemput oleh pegawai masjidnya, langsung dipasangkan oksigen, dibawa ke dalam masjid Ar-Raj'i. Ya Allah, sebilang macam ini orang kaya berwakaf. Awak kadang-kadang jangankan oksigen, menyumbangkan kursi roda yang tak pakai-pakai itu apa ya? Tak pakai ini kursi roda. Tak pakai kursi roda. Dan juga orang mau menyumbang, lebih mau dia terletak kursi roda lagi daripada dia sumbang. Dia boleh kursi tempat duduk sholat macam itu, boleh bapak di tanah suci, dibawanya pulang. Kalau dibawanya pulang dikasihnya Masjid Arafah, tak ada masalah. Rupanya dijadikan kursi-kursi untuk di rumah. Padahal di sana sudah dipakai, Masya Allah. Apa salahnya diwakafkan di sana atau dibawa ke pulang kampung tapi dikasih masjid. Ada di situ agak tua juga buah, ada di situ juga buah. Bisa orang-orang tua yang dilindungi pinggang anak sholat, tapi dia nak sholat berjamaah juga. Masya Allah. Jadi boleh bapak rahimahullah, Allah sangat menanamkan dahan. Yang kelima, awbana masjidan, bangun masjid. Ini yang paling berat, biayanya paling besar. Ibu dan bapak, kalau kita tengok orang lain membangun masjid, tak terduitkan oleh Pak Haji Dasrul memulai membangun Abu Darda saja 40 miliar. Mulainya saja. Kesudahannya tak berapa duit. Datanglah seorang jemaah, patutlah Pak Ustaz, Pak Haji Dasrul itu sekali berwakaf 40 miliar karena dia punya emas hitam. Emas hitam apa? Minyak Pak Ustaz.
Orang emas kuning, Pak Haji Dasrul punya emas hitam, minyak. Minyak itu milik siapa? Milik Allah lah Pak Ustaz. Mengapa dia dikasih minyak? Kenapa kita tak dikasih minyak? Karena kita ini berhitung meluangkan duit. Makanya Pak Haji Dasrul uniknya tahu-tahu aja tumpuk minyak itu. Ini kan dikaji tidak Pak? Mengapa beliau dapat emas hitam? Kalau minyak itu emas hitam namanya. Sama dengan ada salah satu daerah di Sumatera Barat yang orang kaya. Orang bilang, oh patutlah dia orang kaya, tak mau dia kalau orang datang ke pesta dia bawa amplop. Jadi seluruh masyarakat kalau ada pesta di rumah dia tak boleh bawa amplop. Dia yang keluarkan amplop. Sudah ada macam itu di wilayah ini. Jadi yang menjadi saksinya itu Pak Dirut PT Pemerintahan adalah sebab. Jadi ya Allah ya Rabbi kata beliau. Saya datang ke situ, semua yang datang pesta anaknya dikasih amplop. Ada pula hadiah kejutan, dikasih motor, dikasih kulkas macam-macam. Dari mana duitnya? Dia beli tanah tanahnya itu di dalam gudang emas. Dibelinya pula gunung, dalam gunung pada emas. Sampai kepada dia, kok tiba di dia pula dapat emas. Orang lain beli tanah sih. Memang kalau orang tempat takut dia mengeluarkan harta tak ada, karena dia yakin bertransaksi dengan Allah, itu yang menjamin rezekinya siapa? Allah. Nah, itulah kajian kita nanti dalam bab zakat dan sedekah. Anfik unfik alaika, nafkahkan hartamu, aku kata Allah yang menafkahi diri. Jadi makin susah hidup kita ini, makin kita mesti evaluasi kenapa hidup kita susah. Jangan-jangan kita ini tak yakin bertransaksi dengan Allah. Datang kepada saya seorang bapak, habis kuliah subuh, saya sholat pas dekat pintu. Saya cerita tentang anak-anak yang putus sekolah. Orang mengadu semuanya ke Basnas. Jadi hampir kadang-kadang kami kebingungan dari mana lagi duit ditarik. Dan kalau seorang teman, Ustaz, coba hubungi bapak itu. Itu kalau lagi mendana orang susah nak sekolah, apalagi anak yatim, minyak bayi seluruhnya Ustaz. Kata saya dalam hati mau kasih Pak. Tapi apa kok ibu tidak kok hanya promosi. Kita kadang-kadang baik orang lain cepat nampak oleh kita, tapi kita ini tidak tergerak hati untuk melakukan. Kita ini kalau pun tak mampu melakukan itu, paling tidak lakukan sebahagia. Tidak akan panu kate, panu ke bawah. Yang mahal-mahal biarlah yang kaya-kaya membayarnya. Tapi MDA kita, anak-anak yang nunggak SPP MDA 50.000 bisa kita membayar. Tapi banyak orang tak peduli. Mati lampu melapor, semua melapor. Kipas angin mati melapor juga. Semua pokoknya semuanya. Tidak boleh bapak di masjid ini. Walaupun ada pengurus, tapi kalau yang kecil-kecil mati jam belakang misalnya, tidak payah Alfamart dekat, Indomaret dekat, Toserba dekat, Toserba Muslim dekat, pergi sebentar ke depan kau masalah. Ini kalau pengurus sempat terlalai selama jam itu mati, ibu dan bapak, kadang sampai 7 bulan kita selamat, atau tetap matinya. Dan dia tertarik, bukan jamin-jamin. Kalau jamin tadi, jadi kepada bapak Allah. Ada bahkan masih besar, Pak Ustaz, yang betul jam depan Pak Ustaz. Pak saya memandang tidak pernah ke belakang Pak Ustaz, tapi yang belum mati, jadi Pak Ustaz yang mau buang. Tetap tak coba ganti. Padahal itu masalahnya cuma baterai. Berapa betul harga baterai? Jadi ada orang yang berbapak orang yang berbapak. Jangan kena membangun masjid.
musola. Jangankan nak tiang masjid, baterai mati pun tak ada keluar. Nah, yang terakhir Bunda Bapak nomor 6, mungkin tadi kan sudah kan? Awarasa mushafan, wariskanlah mushaf Al-Quran. Ini bagus Ustaz, bagus. Tapi kalau dapat Bunda Bapak cari Al-Quran yang berbeda yang bisa menjadi pengayaan di masjid ini. Mana contohnya Ustaz? Tanya ke toko-toko Al-Quran, Quran besar macam dibuat di masjid Nurul Islam Perawang kan? Di Nurul Islam Perawang itu pada di sebelah kiri 3 Quran besar ditaruh di tempat yang tinggi, langsung dengan tempatnya. Jamaah-jamaah yang ingin sholat sunat tahiyat masjid 1 kali sholat 1 halaman Quran, tinggal buka Quran yang besar itu, dia sholat di situ. Allahu Akbar. Quran siapa yang dipakainya? Quran jamaah Masjid Arafah. Siapa yang membaca Quran tidak lancar 1 huruf 2 kebaikan, lancar 1 huruf 10 kebaikan, dalam keadaan berwudu 1 huruf 25 kebaikan, dalam keadaan sholat kata Sayyidina Ali 1 huruf 50 kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak hanya naruh Qurannya setelah dibeli, yang membacanya orang. Maka siapa yang menjadi asbab munculnya kebaikan pada orang lain mendapatkan pahala yang sama. Itu contoh kalau Quran besar untuk imam, ya kan? Karena tak semua imam kita ini hafal Quran. Di Masjid Ar-Rahman Jalan Gunung Raya, sebelum sholat Isya, imamnya mengumumkan, Bapak Ibu, besok subuh kita sholat, di dalamnya ada ayat tilawah. Hari itu hari Ahad, besoknya Senin, bukan karena Jumat Jumat tidak. Maka sebagaimana biasa kita sujud tilawah atau sujud sajadah di dalam sholat hari Senin. Karena kita sudah masuk juz ke-16. Jadi Bunda Bapak rahimahullah, di sana sholatnya ayat tak boleh sama, ayat mesti nyambung. Kenapa? Imamnya hafal Quran. Kalau imam kita tak hafal Quran, maka paling tidak di bulan suci Ramadan kita ngasih Quran besar agak berganti ayat di sini. Tidak azab kuliah ibuhan kafirun Allah terus. Kalau kamu bolak-balik terus, Bunda Bapak rahimahullah, siapa yang punya Quran yang besar? Jamaah Masjid Arafah. Tak cukup rupanya imam ini tak pula nyala matanya, dikasih pula lampu macam di Masjid Al-Muhajirin Jalan Taman Karya. Tembak pula sholat hingga tulisannya nampak jelas. Nah, berapa betul lah ini? Saya tanya lah sama Pak ngaji itu siapa namanya? Berapa duit ini Pak? Tiang tempat pakai sholat ini paling mahal Ustaz 2 juta per. Lumayan lama. Kita ini banyak yang satu, tapi tak semua orang mau melakukan. Nah, kesempatan berbuat baik itu udah Bapak lapang, tinggal lagi mau dan tidak mau. Mudah-mudahan kita tertarik melakukannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak, semoga ada manfaat dan kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan kita kembali berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.